Damai akan berlangsung pada Jumat 2 Desember mendatang. Saya sudah kedatangan 3 orang tamu saya untuk membahas hal ini. Yang pertama adalah Pak Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI sekaligus Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Dan Pak Ma'mun Muraf, aktivis muda Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Ma'mun. Dan Pak Masdar Masudi, Rais Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Masdar. Selamat malam. Saya ke Pak Zaitun dulu. Pak Zaitun, sebelumnya polisi melarang adanya demo, bukan demo, aksi damai pada tanggal 2 Desember mendatang. Betul. Tapi akhirnya siang tadi bersepakat dengan GNPF memperbolehkan aksi damai Jumat mendatang. Di balik itu ceritanya seperti apa Pak? Iya, ini alhamdulillah karena kita ini orang Indonesia, orang Timur, itu setiap ada jalan buntu selalu mencari cara dialog. Jadi kita juga memelihara itu budaya kita. Maka baik pihak kami maupun pihak Kapolri itu mencari jalan untuk tidak ketemu. Setelah kurang lebih apa yang diucapkan GNPF sehingga Polri meyakini atau teryakini aksi pada Jumat mendatang berlangsung super damai? Sangat yakin Pak Kapolri, karena kami sampaikan kami ini hanya ingin melaksanakan zikir, baca Quran, duduk di atas sejadah sambil menanti sholat Jumat mendengarkan tausiah-tausiah. Tidak ada orasi-orasi lagi yang seperti misalnya dalam demo biasanya, ya. Tapi bukan berarti tuntutannya menjadi hilang, tidak. Bahkan tidak berkurang. Tuntutannya tidak berubah dari 4/11 kemarin ke 2/12 ini. Tapi kami ingin menunjukkan bahwa sebetulnya yang paling penting aspirasinya disampaikan, ya. Cara ini kalau bisa dibuat sesantun mungkin lebih baik, ya. Makanya kita sebutkan super damai. Ciri juga super damai karena kita duduk. Kalau yang kemarin kan kita berdiri nih, berjalan dari Istiqlal ke sana. Sekarang kita langsung duduk, ya. Dan itulah sebenarnya super damai. Juga super damai karena kita ingin juga terlibat seluruh komponen dari kepolisian, TNI bisa ikut bersama. Dan super damai kami sudah tekankan dalam kesepakatan dengan Pak Kapolri juga, kalau ada yang tidak masuk ke dalam areal duduk ini, maka tidak termasuk daripada peserta demo dalam koordinasi GNPF. Silakan pihak kepolisian untuk mengatasinya. Baik. Dan kami sampaikan kalau mereka punya agenda lain, pilih cari hari lain. Jangan turun bersama kami di tanggal 2 Desember itu. Baik. Inilah jaminan-jaminan bahwa ini aksi super damai insya Allah. Ya. Pak Masdar, apakah PBNU akan mengambil peran serta di tanggal 2 Desember mendatang ataukah membebaskan anggota NU untuk memilih boleh datang boleh tidak? Seperti apa sikap resmi? Ya, yang kedua saya kira jadi membebaskan aja, dan kita juga memang tidak punya hak dan untuk otoritas untuk memaksa mereka datang maupun tidak datang. Itu hak dari warga sendiri. Dan sejauh ini apakah sudah ada laporan dari para Nahdien untuk datang ke Jakarta atau sudah bermukim di Jakarta untuk ikut serta ke Monas? Ya, ada info tentu saja dari beberapa titik, tapi berapa jumlahnya tentu kita tidak tahu, dan itu sangat cair di lapangan. Jika mereka menggunakan atribut NU, apakah diperbolehkan? Memang ada himbauan tidak membawa atribut itu, tapi tentu saja kalau ada 1-2 warga yang menggunakan itu, tentu saja kita kan tidak bisa mengontrol. Baik, Pak Ma'mun, kalau dari Muhammadiyah sendiri seperti apa menyikapi tanggal 2 Desember mendatang? Ya, sebenarnya kan meskipun secara institusi Muhammadiyah ya tidak menyatakan terlibat pada 4 November maupun besok, tapi kan tidak bisa juga dinafikan bahwa pasukan Muhammadiyah itu juga terlibat di dalamnya. Yang menyebut diri Kokam itu aktivis muda Muhammadiyah semua yang terlibat di sana. Dan posisi Muhammadiyah, paling tidak aktivis Muhammadiyah itu ya berkeyakinan bahwa apa yang dituntut pada tanggal 4 November itu saya kira sangat rasional, ya sangat realistis itu kan. Maka dari itu kalau kemudian besok tanggal 2 Desember kemudian tuntutan tidak seru tuntutan masih serupa, saya kira hal yang wajar dan itu harus terus itu kan. Dan yang mesti kemudian menjadi penyikapan terutama di kalangan aparat penegak hukum gitu ya, bahwa umat Islam sudah menunjukkan aksi yang begitu damai tanggal 4 November. Dan saya yakin tadi janji dari salah satu pengurus MUI juga menyatakan nanti akan lebih damai lagi. Jadi mohon toleransi yang luar biasa dari umat Islam itu juga disikapi juga dengan bijak oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, ya Ahok harus diproses dengan baik.
kalau kemudian hasilnya ternyata Ahok itu kemudian tidak dihukum atau bebas, itu namanya proses pengadilan yang tidak bijak. Artinya untuk tanggal 2 Desember mendatang, Muhammadiyah tidak melarang tapi juga tidak menghimbau, seperti itu? Ya seperti itulah gitu kan. Jadi kalau penegasannya kan sama, tidak boleh memakai atribut, tapi faktanya kan di lapangan atribut Muhammadiyah itu lebih banyak daripada atribut dari NU tanggal 4 November itu. Tanggal 4 berapa jumlah warga Muhammadiyah yang turun ke jalan? Cukup banyak. Markas PP Muhammadiyah sendiri jadi markas, kemudian kantor Muhammadiyah di Kramat itu jadi markas, cuma startnya dari Kramat gitu kan, baru kemudian berangkat sebagian juga berangkat dari Menteng Raya gitu. Mas Zaitun, bagaimana memastikan aksi damai, aksi super damai 2 Desember mendatang ini tidak ditunggangi oleh kepentingan tertentu di luar tuntutan para umat? Ya, dari awal kami sudah menegaskan sejak hari Jumat yang bukan baru-baru yang lalu, ketika kami sampaikan bahwa ini murni aksi bela Islam, menuntut keadilan agar penista Al-Quran ditahan. Sebagaimana sebelumnya semuanya penista Quran itu ditahan, ya, lalu diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Nah, kami sudah sampaikan itu. Yang kedua, kami mendengar ada orang-orang yang akan turun, yang tadinya tanggal 25 mereka tunda ke tanggal 2. Itu kami panggil, ya, tanggal 2 agendanya apa? Kalau agendanya sejalan silahkan datang, ya, dan silahkan bersama dengan kami duduk sebagaimana acara yang kami sudah atur. Tapi kalau tidak, kami tidak bertanggung jawab, ya, atau silahkan pilih tanggal yang lain. Kemudian yang ketiga, kami berkali-kali misalnya diminta bertemu dengan orang-orang tertentu yang juga ingin misalnya membicarakan masalah ini, kami tidak melayani. Ya, kami jadi selama ini ada pihak-pihak tertentu ada yang saja, ingin bertemu dengan GNPF? Ada saja yang ingin bertemu dengan GNPF, orang-orang yang ingin membicarakan mungkin apa, ya, kami tidak melayani dan semuanya kami undang di tempat GNPF. Silakan, ini program GNPF, kalau mau sejalan silakan, kalau tidak maka jangan ikut-ikutan. Jadi sebenarnya ada rumor yang mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang ingin membonceng, menunggangi, itu benar, ya, adanya? Termasuk membuat makar. Itu benar adanya? Kita tidak tahu, kan yang lebih tahu itu aparat keamanan, ya, pihak kepolisian. Dan Pak Kapolri sudah menegaskan berkali-kali yang dimaksud bukan GNPF, ya. Maka kami tidak bisa menduga itu, kami tidak bisa mengatakan itu ada karena itu domain aparat keamanan. Jangan kami mengambil lagi tugas mereka, ada intelijen, ada apa, silahkan. Tapi yang jelas kami dari awal memproteksi diri, ya, GNPF untuk tidak bisa dibawa ke kanan dan ke kiri. Itu yang paling penting. Jadi tetap pada jalurnya, pada jalur, tetap pada relnya, pada jalur tujuan yang sudah ditentukan dari awal. Ya, satu. Karena itu sebetulnya orang bisa tidak habis pikir, bagaimana mungkin GNPF dengan massa yang begitu besar, ya, bisa tetap menjaga seperti itu. Kenapa tidak tergoda untuk melakukan hal lain? Nah, disinilah bedanya. Karena ini terdiri para ulama, ya, para santri yang bagi mereka itu sudah tahu ini masuk dalam bab apa. Ini kan bab ingkarul mungkar, ya. Ini bab mengatakan kebenaran, bukan bab jihad, bukan bab untuk suksesi dan seterusnya. Maka kita bisa jaga. Baik. Seperti itu. Pak Masdar, apa yang akan dilakukan oleh PBNU nanti pada hari Jumat 2 Desember mendatang? Kita punya harapan yang sama sebenarnya dengan semua umat Islam, bahwa Quran mesti kita junjung tinggi sesuai dengan kesuciannya, dan kemudian apa yang sedang terjadi di negeri ini tidak akan mengganggu stabilitas dan juga persaudaraan kita sesama bangsa, apapun agama dan keyakinannya, karena kita sudah berjanji untuk menjadi satu rumah tangga yang kokoh gitu. Dan karena itu maka tentu saja bahwa kita harapannya bahwa para Nahdien yang saya kebetulan ikut, ya, bisa menimba pengalaman. Ini kan pendidikan politik yang luar biasa sesungguhnya, kolosal sekali, ya. Dan tentu akan tertanam di dalam hati para Nahdien dan semuanya yang ikut dari jauh, bahkan ada yang berjalan kaki selama sekian hari, 200 kilo. Tadi sore saya membacakan berita ada dari Ciamis, Pak, berjalan kaki. Nah, ya, tadi juga, ya, jadi itu kan sangat mengesankan sekali sebenarnya. Dan tentu akan teringat menjadi memori sepanjang masa membela Quran, kira-kira gitu. Dan tentu saja harapannya bahwa ketika Quran sudah kita bela dari apa yang sekarang terjadi, ya tentu akan lebih terbela lagi kalau diamalkan sebagaimana mestinya, saya kira itu. Untuk aksi 4 November lalu dari Nahdien sendiri berapa orang, Pak, yang turun ke lapangan? Kita tidak bisa menghitung, ya, karena itu bebas saja. Bebas saja, kita tidak melarang dan juga
tidak mengorganisir secara khusus, tapi kita tahu betul bahwa dari daerah-daerah itu banyak sekali para tokoh, para kiai-kiai yang juga ikut terlibat di dalam aksi ini. Bapak sendiri untuk Jumat mendatang apakah memilih beristighosa ataukah turut ambil bagian di Monas? Nanti malam saya istikharah dulu. Kalau Pak Mamun seperti apa? Muhammadiyah akan ada kegiatan apa tanggal 2 Desember mendatang? Saya kira kalau secara formal organisatoris saya belum tahu ya agenda persisnya di PP Muhammadiyah ada apa, tapi saya kira juga sebagian besar akan turun lah di tanggal 2 Desember. Termasuk itu. Pak Mamun sendiri ikut turun? Saya insya Allah turun juga, karena tanggal 4 yang lalu pun saya termasuk yang kena gas air mata juga itu kan. Nah cuma mungkin begini, hiruk pikuk saya coba agak menyoroti begini, hiruk pikuk yang terjadi terkait dengan masalah Ahok itu kan sebenarnya begini ya. Umat Islam itu sudah menunjukkan kedewasaannya saya kira yang luar biasa. Justru kemudian ini kritik juga untuk aparat penegak hukum itu. Justru ada ketidakdewasaan di situ. Misalnya komentar yang tidak penting lah, makar lah, ini ditunggangi lah dan lain sebagainya. Menurut saya itu ini pembelajaran juga. Nanti berikut-berikutnya hal yang seperti itu tidak penting lah diheboh-hebohkan. Terus sekarang yang bikin hebohkan siapa? Teman-teman saya kira di MUI, di Muhammadiyah, di NU, terutama yang terlibat pada aksi-aksi itu diam kok, tidak ada komentar apa-apa. Yang nampak muncul itu pertama ketidakdewasaan aparat penegak hukum, kemudian kalangan Islamofobia. Ini yang terjadi di Indonesia itu luar biasa. Padahal perlu ditegaskan di sini kasus Pak Ahok adalah bukan kasus SARA, tapi kasus hukum. Tidak ada urusannya dengan itu. Makanya kemudian yang justru heran itu ketika kasus Ahok ini kasus hukum, tidak ada urusannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada urusannya dengan NKRI, tidak ada urusannya dengan SARA, tidak ada urusannya dengan toleransi, tidak ada. Kalau soal toleransi jangan ajari Islam, itu ya. Jangan ajari Islam. Indonesia yang mayoritas itu sangat toleran di Indonesia. Mana ada negara yang setoleran ini? Jadi tidak usah dibawa ke sana. Ini persoalan Ahok itu persoalan penistaan terhadap Islam, penistaan terhadap para ulama, penistaan terhadap Al-Quran. Maka sekarang proses secara hukum dengan baik selesai. Tidak akan ada persoalan. Artinya ketika 4 Desember itu umat Islam melakukan aksi damai, ketika itu Pak Ahok belum dijadikan tersangka, dan tanggal 2 Desember ini tuntutannya masih sama, adalah supaya meminta kasus ini diselesaikan dengan dan saya yakin Mas, adil. Saya yakin kalau tidak ada aksi-aksi seperti ini, Ahok tidak mungkin tersangka. Apa yang melatar belakangi keyakinan itu, Pak? Ya cukup kuat lah Ahok. Kenapa kemudian bisa heboh, satu orang bisa heboh? Karena Ahok sangat kuat. Ahok sangat kuat. Pak Zaitun, untuk kita berbicara pada tanggal 2 Desember mendatang, hari Jumat mendatang, bagaimana bisa mengkoordinir ratusan ribu massa, mungkin jutaan yang akan datang ke Monas, bagaimana cara mengatur mereka? Apakah mereka mungkin akan ditempatkan dulu di Masjid Istiqlal seperti 4 November lalu, ataukah diberangkatkan dari masing-masing posko seperti itu untuk langsung menuju ke Monas? Oke, yang pertama, ini ada sesuatu yang ajaib, ya. Dan ini memang bagi kaum muslimin sudah biasa. Bayangkan Mas ya, di Masjidil Haram itu, kadang-kadang 4 juta orang, masing-masing sibuk dengan urusannya, tiba-tiba terdengar azan. Tidak sampai 5 menit, itu bisa teratur semuanya. Begitu imam takbir, semuanya bisa takbir. Jadi ini ada sesuatu yang luar biasa pada kaum muslimin. Dan kemarin itu 4/11 itu kan semua kami mengaku, siapa yang bisa mengumpulkan itu? Uang mana, tokoh mana? Kecuali ini adalah merupakan keimanan, ya. Hati yang menggerakkan. Hati yang menggerakkan, dan ini pula lah yang jadi modal kami. Tidak pernah khawatir mau 1 juta, mau 2 juta yang hadir, insya Allah bisa diatur. Nah, untuk teknisnya, kami kali ini tidak ingin lagi seperti pada 4 November. Terlalu banyak waktu terbuang, ya, dari Istiqlal, dari berbagai masjid, ya. Orang udah kelelahan. Kita mau sekarang ini langsung ke lokasi, ya, lokasi untuk kita bersama-sama menunjukkan solidaritas kita, menunjukkan tuntutan kita sambil berdoa, sambil baca Quran, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya tidak akan ada sholat subuh berjamaah di Istiqlal secara khusus mungkin? Tidak ada sholat subuh secara khusus, tapi kita menganjurkan semua masjid-masjid di Jakarta tanggal 2 bulan 12 itu kalau bisa benar-benar dipenuhi jamaah sholat subuh, sambil setelah itu mereka banyak berdoa. Yang tidak bisa bergabung ke Monas silahkan di masjid saja. Kalau bisa pengeras suara dipakai untuk waktu-waktu tertentu dengan takbir, ya, untuk memberikan dukungan pada tuntutan ini. Sebab ini juga akhirnya menjadi dakwah. Dakwah dalam artian kesadaran kaum muslimin menggunakan momentum ini seperti kata tadi Pak Kiai Masdar, bahwa tidak semata-mata
menuntut penegakan keadilan bagi yang menista Quran, tapi menyadarkan kaum muslimin Quran ini perlu diamalkan. Ya, ini yang sangat penting sebetulnya yang kita harapkan dari momentum ini. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Baik. Pak Masdar, sekarang berkas Pak Ahok telah dilimpahkan dari polisi ke kejaksaan dan sedang diteliti untuk bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Dari sesungguhnya apa yang menjadi tuntutan umat saat ini untuk kasus Pak Ahok, Pak Masdar? Ya, judulnya kan sebenarnya penistaan kan itu kan. Dan saya kira itu yang sedang diproses itu. Tentu saja kita berharap bahwa proses pengadilan ini akan berjalan sebagaimana mestinya, objektif dan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak kan gitu sebenarnya. Ya tidak lebih dari itu tuntutan umat itu. Jadi tetap mempercayakan kasus ini pada mekanisme hukum. Saya pikir nggak ada pilihan lain. Itu. Kita sekarang sudah tinggal menunggu aja karena kita sudah serahkan kepada aparat hukum dan saya kira itu yang paling benar ya. Ajaran Islam juga begitu, kalau ada masalah serahkan pada pihak aparat hukum dan kita tentu akan menerima apa yang menjadi keputusannya. Tentu kecuali kalau ada distorsi yang begitu transparan gitu ya, tentu akan ada reaksi. Tapi sejauh tidak ada ya kita akan terima. Muhammadiyah juga punya pandangan yang sama, Pak? Ya, punya pandangan yang sama. Kita negara hukum, kita percayakan pada proses hukum, tapi tentu tadi harus adil, menjunjung tinggi keadilan, dan saya kira teman-teman di Muhammadiyah tetap juga akan mengawal persidangan itu. Kita akan hadir di setiap persidangan yang nanti persidangan Ahok gitu kan. Kita ingin tahu bagaimana proses hukum yang terjadi, proses persidangan yang terjadi. Nanti kan publik tuh akan tahu. Sekarang itu media sudah begitu banyak, jadi aparat sebenarnya tidak boleh main-main. Orang sudah bisa mantau, orang bisa siaran langsung, memantau persidangan itu. Kalau kemudian antara fakta persidangan dengan nanti kemudian vonis dari hakim berbeda, ini jangan kemudian terjadi, karena ini juga akan mengundang reaksi kembali. Jadi penegak hukum harus betul-betul adil. Pak Zaitun, dengan pertemuan siang tadi dengan Kapolri, apakah himbauan dari Polda-Polda selama ini yang menghimbau agar warga di daerah tidak datang ke Jakarta, apakah itu masih berlaku? Oh, tidak lagi, sebab itu di antara kesepakatan kami, itu dua kali pembicaraan hari Kamis yang lalu dan tadi malam finalnya, kami sepakat bahwa itu adalah salah satu poin penting dalam kesepakatan itu. Jadi tidak ada lagi himbauan larangan? Iya, bahkan tadi Pak Kapolri menegaskan dalam siaran pers tadi yang bersama bahwa kepada seluruh polda-polda ya untuk bukan saja tidak lagi melarang, kalau bisa membantu, memudahkan ya orang-orang yang dengan niat suci ini mau datang ke Jakarta ya, termasuk juga perusahaan-perusahaan bis itu ya, dan karena itu juga mudah-mudahan bagi para penonton tidak ada keraguan ya, perusahaan-perusahaan bis tidak ada keraguan lagi. Bahkan Pak Kapolri sejak tadi malam melakukan itu. Dan hari ini Pak Kapolri berjanji juga akan melakukan konferensi pers, telekonferensi dengan seluruh polda-polda, kapolda-kapolda se-Indonesia. Sehingga tidak akan ada lagi benturan-benturan. Sebab ini namanya kalau hati nurani akan bergerak, tidak ada yang bisa mencegah. Kemarin itu akibat daripada larangan, akibat daripada pembatalan bis-bis itu, dari Ciamis itu lebih 1.000 orang sudah mulai jalan tadi pagi. Ya, laporan tadi ini sudah hampir 30 kilo mereka berjalan. Nah, ya. Dan itu hampir 270 kilo sampai ke Jakarta. Jadi mereka perkirakan 4 hari sampai. Nah, sebetulnya ini kami dari GNPF dan mudah-mudahan juga pihak kepolisian akan mengantisipasi ini, segera mengirimkan bis. Kami lagi koordinasi tadi, kita akan tahu titik mana mereka, bis akan menjemput mereka, supaya janganlah kasihan mereka dengan semangat, dengan keikhlasan harus berkorban seperti ini. Walaupun ya seperti kata Pak Kiai tadi, ini bisa menjadi satu catatan sejarah penting, kebanggaan kaum muslimin yang tentu tidak direncanakan, tapi benar-benar murni dari semangat ya, murni dari keikhlasan. Tempat aksi bela Islam di Silang Monas, kalaulah jumlah umat yang datang membludak dan tidak lagi mampu menampung jumlah jamaah sholat Jumat, kemana? Nah, ini sudah disepakati. Ya, tadi Pak Kapolri juga sudah menjelaskan, kami disepakati bahwa kalau tidak tertampung keluar ke Medan Merdeka Selatan. Ya, kalau tidak tertampung lagi maka bisa ke belakang terus ke Gambir itu, lalu mungkin sampai ke Tugutani. Ya, tidak masalah. Nah, bagi mereka dari jurusan lain yang kemudian belum sampai ke Monas, mereka sholat di mana pas udah Jumat ya silakan mereka bisa. Tentu kalau sudah tidak tertampung dan tidak bisa mencapai Monas, maka mereka harus mencari masjid terdekat sholat Jumat. Artinya bukan meluber ke jalan-jalan sekitar Monas, tidak seperti tidak itu lagi, ya. Tapi ini kan kita berharap bahwa ada pengaturan yang baik sehingga dari awal mereka bisa terarahkan
semuanya nanti bisa mengikuti satu komando dari Monas itu, ya insya Allah. Nah, kalau jumlah yang kita perkirakan minimal sama dengan yang lalu, memang itu akan melulu berkejalan, dan itu menurut Pak Kapolri tidak ada masalah, sebab itu sudah merupakan efek atau merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ya, yang paling penting bahwa pusatnya tetap di Monas. Baik. Pak Masdar, apa arahan bagi warga Nahdien yang akan ikut serta dalam aksi 2 Desember mendatang supaya mereka tidak disusupi oleh anggota-anggota dari kelompok lain yang punya kepentingan lain pula? Ya, pertama luruskan niat, bahwa niatnya adalah untuk membela kesucian dan kehormatan kitab Quran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja di dalam proses mulai dari rumah sampai sini juga harus menjaga ketertiban, jangan sampai biasanya kan kalau ada crowd ya gampang tersulut emosinya, dan kemudian juga kadang-kadang juga ada yang memprovokasi, dan ini mohon setiap gugusan itu ada seorang yang senior lah ya gitu, yang kurang lebih bisa mengawasi gerak-gerik dari grupnya itu supaya tidak gampang terprovokasi, dan juga jangan memancing provokasi kepada kanan kiri. Saya kira itu penting. Dan yang ketiga, tentu saja ketika sudah sampai ke Jakarta tentu akan mendapatkan tempat yang telah disediakan dan ikuti acara yang telah dipikirkan, telah disediakan itu dengan penuh penghayatan bahwa ini nawaitunya adalah untuk nawaitu harus dijaga. Muhammadiyah seperti apa? Penting sekali nawaitunya. Pak Maun? Iya, kalau ya sama lah dengan dari sikap MUI, dari sikap Muhammadiyah tetap akan mengikuti aksi besok. Dan memberikan arahan kepada anggota yang akan turun ya? Ada sudah korlapnya sendiri juga. Jadi ada korlap-korlap itu ada sekitar 60-an orang lah yang akan mengamankan aksi besok. Pak Zaitun, apakah ada tanda pengenal khusus bagi umat yang akan turun untuk memisahkan atau membedakan mereka dengan kelompok-kelompok yang di luar umat yang akan turun tanggal 2 Desember mendatang? Tidak ada, tetapi itu umumnya sudah otomatis itu pakaian putih. Baik. Itu umumnya. Yang kedua, kita menghimbau untuk tidak lagi membawa banyak bendera. Ya. Jadi bendera ini rawan, apalagi membawa, kalau bendera kan pakai kayu lagi. Betul. Ya. Ini rawan, karena itu ya kita harapkan tidak lagi. Kalau memang ada yang mau pakai bendera merah putih diikat saja di kepalanya, tidak usah yang besar-besar. Jadi di bawah hanya sejadah, Al-Quran, air minum ya, dan kalau kurma ya. Kurma, ini kurma penting karena susah untuk mencari tempat kalau makan atau mencari terlambat, jajanan di sana ya. Iya, kurma. Dan yang kedua, bahwa kita berharap kalau berjaga-jaga bawa jas hujan atau bawa payung, karena ini musim hujan, kadang-kadang turun hujan. Ya. Baik, seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Insya Allah hari Jumat mendatang tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Semua bisa berjalan lancar. Amin. Insya Allah. Baik, dan pemirsa, inilah akhir dari Talk to iNews malam hari ini.